Halo, selamat malam pendengar setia podcast Tengah Malam Tapi Ketawa. Malam ini gua mau cerita pengalaman pribadi yang jujur aja. Kalau nggak gue alamin sendiri, gue juga bakal nuduh diri gua halu. Ceritanya bermula waktu gua nyasar ke desa terpencil bernama Watu Petir. Dari namanya aja udah nggak enak, kan? Watu itu artinya batu, petir itu ya, petir. Jadi secara tidak langsung nama desanya udah kayak ancaman. Selamat datang di Batu Kesamber Gledek. Gue kesana bukan mau nyari petualangan, bukan juga mau jadi konten kreator horor. Gue cuma salah naik bus. Iya, bos. Karena gue niatnya mau ke rumah temen gue di Purworejo, tapi gue ketiduran. Bangun-bangun udah di terminal yang bahkan abang-abang ojeknya nyapa pakai bahasa yang gue kira mantra. Begitu turun dari bus, suasananya tuh kayak dunia belum di-update. Nggak ada sinyal, nggak ada lampu jalan, dan satu-satunya warung yang buka malah jual kopi sama sabun batang. Gue nggak ngerti korelasinya. Gue nanya ke orang situ, "Pak, ini desa apa ya?" Dia jawab santai banget, "Desa Watu Petir, Mas. Kalau mau nginep, cari Burini aja. Dia punya rumah kosong, rumah kosong." Gue nggak tahu ya, tapi kalau ada orang desa nawarin rumah kosong, itu bukan tawaran, itu warning. Akhirnya gue sampai di rumah Burini. Rumahnya besar, tua, dan ada tulisan di pintunya. Tamu dilarang manggil nama di atas jam 12. Gue pikir itu cuma aturan adat, tapi ternyata itu peringatan hidup. Burini cuma bilang, "Mas tidur aja di kamar tengah. Kalau tengah malam denger ada yang ngetok jendela, ya udah diem aja." Terus dia pergi, ninggalin gue di rumah yang bahkan pintunya bunyinya kayak sendi lutut nenek-nenek. Sekitar jam 11 malam, gue baru mau tidur. Tiba-tiba ada suara greater than tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Gue diem, karena ingat pesan Burini. Kalau ada yang ngetok, diem aja. Tapi lu tahu kan, rasa penasaran manusia tuh kayak nyamuk. Makin dilarang, makin dateng. Gue akhirnya jalan pelan ke arah jendela. Gue intip, dan gue lihat sesuatu. Sosok, berdiri di luar jendela. Rambut panjang, pakai kebaya. Tapi, dia lagi main TikTok. Ya ampun, sumpah. Tangannya gerak-gerak kayak lagi bikin dance challenge. Gue refleks ngomel. "Mbak, sinyal di sini aja susah. Lu bisa live TikTok dari mana?" Terus, dia berhenti. Lihat ke arah gua, lambat-lambat. Dan senyum. Bukan senyum manis. Senyum kayak, "Awas aja lo, bocah kota." Dia mulai jalan ke arah pintu. Gua panik. Tapi bodohnya, gua malah nyari sesuatu buat pertahanan diri. Dan yang gua temuin cuma sendok. Bukan sendok besi, tapi sendok plastik warung. Gua siapin posisi kayak ninja. Padahal dalam hati gue cuma mikir, kalau dia nyerang, gue colek aja pakai sendok ini. Siapa tahu dia jijik. Tiba-tiba pintu krek, kebuka pelan. Dan yang muncul bukan setan, tapi Burini. Cuma dia udah ganti baju, pakai kebaya. Dan dengan santainya dia bilang, "Mas, jangan dibuka ya. Itu bukan manusia." Gua, "Lah Bu, tapi tadi saya lihat mbaknya joget TikTok." "Iya mas, dia emang suka ikut tren. Pagi di desa Watu Petir. Itu kayak pagi di dunia lain. Ayamnya berkokok jam 8, tapi jam 8 sore juga masih ada yang berkokok. Entah mereka salah jam biologis atau emang shift malam." Gue keluar kamar, ngelihat Burini lagi nyapu halaman. Tapi anehnya, dia nyapu sambil ngomong pelan. 1, 2, 3, 4, terus berhenti, nengok ke arah gue.
Mas, jangan injak bayangan sendiri ya, nanti capek. Capek? Mbak, saya udah capek sejak semalam tapi bukan karena bayangan. Siangnya gue coba keliling desa. Semua orang ramah, tapi nggak ada yang jalan di tengah jalan. Semua orang kalau jalan tuh nempel di pinggir rumah. Kayak takut ada sesuatu di tengah. Gue tanya ke salah satu bapak, "Pak, kenapa pada jalan mepet tembok?" Dia jawab kalem, "Loh, tengah jalan kan buat yang nggak kelihatan, Mas." Gua, "Nggak kelihatan tuh. Maksudnya buta, Pak?" Dia senyum. "Bukan, nggak kelihatan sama mata manusia." Dan di situ gua mulai mikir, harusnya gua nggak tanya apa-apa. Malamnya Bu Rini bilang, "Mas, jangan kaget kalau nanti dengar suara rame. Malam ini giliran arisan." Gue mikir, oh ya udah paling ibu-ibu ngumpul. Tapi jam 9 malam, gue dengar suara rame banget dari ruang tamu. Gue ngintip pelan dari balik pintu. Dan sumpah, itu bukan ibu-ibu biasa. Ada yang duduk tapi kursinya kosong. Ada yang ketawa tapi suaranya dua arah. Ada satu sosok. Rambutnya panjang banget, ngelilit ke leher sendiri kayak scarf. Dan mereka semua ngomong kalimat yang sama. Siapa yang dapat giliran malam ini? Gua panik. Tapi ya dasar gua, bukannya ngumpet, malah mikir. Loh, kalau arisan berarti ada duitnya dong. Tiba-tiba satu sosok, wajahnya nggak jelas, nengok ke arah gue. Dan pelan-pelan, dia jalan mendekat. Gue mundur, tapi jantung gue deg-degan bukan karena takut, tapi karena tangan si sosok itu masih megang amplop. Dia nyodorin amplop ke gue. "Giliranmu, Mas." Gue, saya baru datang, Bu. Mbak, Mbak tanpa wujud. Saya bukan anggota arisan. Sekarang udah." Amplop itu gue pegang. Dingin. Dan beratnya kayak isi batu bata. Pas gue buka, isinya bukan duit, tapi kuku-kuku panjang. Gue lempar spontan. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Suara itu lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, bukan dari jendela. Dari bawah ranjang gue. Gue bener-bener mau nangis tapi juga pengen ngakak. Karena dari bawah ranjang kedengeran suara pelan. "Mas, tolong dong, pinjem charger." Serius, hantunya minta charger. Gua refleks jawab, "Lah, emang HP-nya apa?" Dia, "Samsung J2 Prime, Mas. Udah jadul tapi masih kuat kok." Gua diem, antara pengen kabur atau ngasih charger biar akur. Akhirnya gua ngasih kabel charger gua. Dan malam itu, gua tidur sambil denger suara ting, ting, kayak notif HP. Besok paginya Bu Rini nyapa santai. "Mas, semalam ada yang pinjem charger ya?" Gua, "Iya, Bu. Tapi kok Ibu tahu?" Dia, "Ya jelas tahu. Itu keponakan saya, keponakan. Tapi Bu, dia kan udah meninggal." "Iya, tapi kan bukan berarti nggak bisa ngecas." Dan disitulah gua sadar. Hidup di desa ini antara dunia dan akhirat cuma beda satu stop kontak.